Hai guys, ini Medika di sini, di mana konsep jadi masuk akal, dan kita bakal bahas tentang anatomi kolumna vertebralis atau tulang belakang. Oke, jadi kolumna vertebralis adalah ruas-ruas vertebra yang tersusun satu sama lain, mulai dari kepala hingga bagian tulang ekor. Dan di sini mereka itu dibagi menjadi beberapa bagian yang ditandai dengan warna yang berbeda, tapi kiranya kenapa sih mereka itu harus dibagi? Sama kalau kita lihat ya di sini, mereka itu ada lekukan yang ke arah dalam sama yang ke arah luar. Tapi kenapa sih ada lekukannya? Dan kita juga bakal bahas tentang struktur umum dari kolumna vertebralis. Terus kita juga bakal bahas dari struktur umum tiap-tiap vertebra dan struktur khusus dari tiap-tiap vertebranya. Oke, jadi kolumna vertebralis itu tersusun dari 5 bagian. Bagian yang pertama, yang paling atas, itu ada vertebra cervicalis. Lalu ada vertebra thoracike yang ditandai dengan warna biru di sini. Terus juga ada vertebra lumbales di bagian abdomen yang ditandai dengan warna kuning. Lalu ada vertebra cervicalis yang akan menyatu menjadi tulang sacrum di bagian yang warna hijau. Lalu ada vertebra coxige yang akan menyatu menjadi tulang coccygeus di saat kita sudah berkembang. Oke, jadi di sini ada banyak terminologi yang bakal kita pakai. Karena ini banyak, sebenarnya yang paling penting, yang paling sering dipakai juga itu terminologi yang ada di bagian kiri. Jadi kalau misalnya mau ngapalin dikit doang, itu ngapalin aja yang di bagian kiri. Tapi ya secara umum kita pakai semuanya ini. Oke, kolumna vertebralis. Jadi kita lihat dulu nih kolumna vertebralis. Kita lihat dulu aja. Kita itu bakal sadar kalau vertebra kolumna ini lebih kecil di bagian atas daripada di bagian bawah. Kenapa kiranya di bagian servikal itu kecil? Karena dia harus membiarkan pergerakan dari kepala dia biar bisa mengangguk sama menggeleng. Jadi makanya dia itu kecil dan kita mengkelompokkannya menjadi vertebra servikal. Lalu di bawahnya ada vertebra thoracike yang lebih besar sama melengkung ke belakang karena dia itu harus housing atau menempatkan paru-paru terus juga melindunginya dengan menempel juga ke tulang koste atau tulang iga. Ke bawah lagi ada vertebra lumbaris itu lebih besar lagi karena dia harus menopang beban dari atasnya juga. Lalu di bawahnya ada tulang sakrum sama tulang koksiges yang menyatu membentuk seperti tameng ya, dan ini fungsinya untuk melindungi dan menjaga tubuh agar tetap tegak. Dan total dari kolumna vertebralis itu ada kurang lebih 33 spina, dengan 7 spina itu di cervical, 12 di thoracike, yang 5 itu di lumbales, 5 lagi di tulang sakrum yang udah menyatu, sama kurang lebih 4 di tulang koksiges. Kenapa kurang lebih 4? Karena di sini ada variasi. Ada orang yang punya 3 doang, ada yang punya 5, tapi ya secara rata-rata orang-orang itu punya 4 tulang koksige yang akan menyatu menjadi tulang koksiges. Jadi totalnya ada 33 spina. Oke, jadi di sini kayak yang tadi kita udah bahas, vertebra itu melengkung ya. Lengkungan itu ada yang ke arah luar, ke arah posterior, kita sebut sebagai kifosis, sama ada yang ke arah anterior atau ke arah dalam, kita sebutnya sebagai lordosis. Kifosis ini adalah pelengkungan primer, kita sebutnya karena dia itu udah ada sejak kita jadi janin, dan dia itu akan tetap ada seperti itu. Sedangkan yang lordosis itu, yang ke arah dalam, dia itu baru muncul ketika kita tumbuh kembang, yang lordosis cervical baru muncul ketika kita bisa duduk tegak sekitar umur 3 bulan, dan yang lordosis lumbar baru ada ketika kita bisa jalan sekitar umur 12 hingga 18 bulan. Dan lengkungan ini ada batasnya yang spesifik. Jika batasnya itu dilewati, maka itu namanya berlebihan, hiperkifosis atau hiperlordosis. Jika terjadi, itu bisa menyebabkan penyakit. Oke, jadi kita bakal bahas struktur besarnya dari kolumna vertebralis, yaitu ada lordosis cervicalis.
lordosis di bagian cervical, kyphosis thoracalis, kyphosis di bagian torakal, lordosis lumbalis di bagian lumbales, ini ada lordosis, lalu kyphosis sacralis di bagian sakral, lalu ada discus intervertebralis atau cakram di antara vertebra, dia tersusun dari annulus fibrosus sama nucleus pulposus, sama ada foramen intervertebral. Foramen tadi itu artinya lubang, jadi ada lubang di antara vertebra. Oke, kita bakal bahas lagi dari struktur umum tiap-tiap vertebra. Jadi, kita bisa lihat di sini bentuk dari vertebra di cervical, di torakal, sama di lumbar itu beda-beda. Tapi mereka juga punya kesamaan, di mana mereka itu punya 6 struktur yang ada di sini. Mereka punya korpus atau punya badannya. Mereka punya arkus atau mereka punya lengkungan yang ditandai dengan warna putih di sini. Terus juga ada prosesus atau penonjolan yang ditandai dengan warna hijau. Terus ada facies atau permukaan, ada di sini. Ada foramen atau lubang, sama ada insisura atau lekukannya. Oke, kita bakal bahas dulu dari korpus dan arkus. Jadi, korpus dan arkus ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Kalau korpus itu ada di bagian dalam sama di bagian luar. Bagian dalam atau bagian permukaan yang luas ini namanya facies intervertebralis karena dia adalah permukaannya. Lalu di bagian luarnya itu ada epiphysis annularis yang kelihatan lebih tebal di sini. Terus ada arkus yang dibagi lagi menjadi pediculus. Pediculus itu bagian yang lebih dekat dengan korpus. Nama lengkapnya pediculus arcus vertebrae. Lalu juga ada lamina, lamina arcus vertebrae yang lebih dekat ke arah prosesusnya. Oke, tadi kita udah bahas tentang prosesus. Jadi prosesus itu dibagi jadi 3 jenis. Prosesus yang ke arah posterior yang bisa dipalpasi dengan kita memegang bagian belakang itu namanya prosesus spinosus. Sedangkan yang ke arah samping namanya prosesus transversus, sesuai namanya aja. Lalu yang ketiga itu ada prosesus articularis atau prosesus sendi, tempat menempelnya tulang lain yang di superior dan inferior. Itu ada di sini, dan di sini, dan di sini. Itu bisa kelihatan lebih jelas kalau kita lihat di bagian sampingnya. Di sini kelihatan prosesus articularis superior dari vertebra ini nempel dengan prosesus articularis inferior dari vertebra di atasnya. Begitu pula dengan prosesus articularis inferior dari vertebra ini yang ditandai dengan warna sian, itu menempel dengan prosesus articularis superior dari vertebra di bawahnya. Oke, jadi sekarang kita tetap bahas tentang prosesus, tapi ada juga incisura dan facies-nya. Incisura dan facies ini sebenarnya adalah bagian dari prosesus. Kalau incisura itu artinya lekukan. Jadi lekukan dari prosesus yang di bagian anteriornya di sini. Ada di sini dan ada di sini. Ini bagian superior, di sini bagian inferiornya. Lalu facies itu adalah bagian dari prosesus yang nempel dengan prosesus lainnya. Di sini ada prosesus articularis superior, di sini faciesnya dia bakal nempel dengan prosesus articularis inferior di bagian faciesnya juga. Jadi facies adalah bagian yang nempel, kalau incisura itu adalah bagian yang melekuk membentuk lubang. Lubangnya akan kita bahas sekarang. Jadi, lubang itu kan namanya foramen dalam bahasa Latin ya. Foramen yang kebentuk dari incisura itu namanya foramen intervertebral atau foramen yang ada di antara vertebra. Itu kita bisa lihat di sini, itu ada foramen intervertebralnya. Lalu selain itu di kolumna vertebra juga ada foramen vertebral. Foramen yang ada di tengah-tengah sini. Foramen vertebral akan menyatu satu sama lain menjadi kanalis vertebralis atau kanal tempat lewatnya medula spinalis. Di sini bisa kelihatan ya, di sini ada medula spinalis yang jalan dari atas ke bawah. Terus medula spinalis ini bisa keluar lewat foramen intervertebral di sini. Di sini dia keluar dan ngebentuk juga yang namanya sympathetic chain ganglia. Selain sebagai tempat keluarnya saraf, foramen intervertebral juga adalah sebagai tempat keluarnya pembuluh darah. Kayak gitu. Oke, kita bakal bahas lagi ke vertebra cervical yang nomor 1 atau tulang atlas nama lainnya. Itu ada 5 struktur yang kita harus ketahui di
tulang atlas ini, yang pertama ada fovea dentis. Fovea artinya cekungan, dan cekungan ini adanya di tuberculum anterius atlantis bagian anterior. Di sini, ini fovea dentisnya. Lalu tuberculum anterius atlantis itu bagian penonjolan dari tulang di bagian anterior. Terus, tuberculum posterior atlantis adalah penonjolan kecil dari tulang atlas di bagian posteriornya. Lalu juga ada sulcus arteriae vertebralis, tempat keluarnya arteri vertebralis di sini bisa kelihatan. Jadi nanti arteri vertebralisnya bakal keluar dari sini dan bakal masuk lagi ke foramen magnum biar dia bisa memperdarahi otak. Lalu juga ada foramen transversium atau lubang yang ada di samping. Lubang yang ada di sampingnya itu di sini dan di sini. Ini adalah tempat jalannya arteri vertebralis. Oke, lanjut lagi ke vertebra cervicalis 2 atau tulang aksis. Tulang aksis itu ada dua struktur yang kita harus tahu. Ada dens aksis, itu adalah penonjolan yang bakal nonjol sampai ke arah cervicalis nomor 1. Ini tempat pivotnya atau tempat muternya dari tulang atlas. Lalu juga ada facies articularis anterior dentis axis. Ini namanya panjang ya, tapi intinya itu facies atau permukaan. Permukaan yang lebar di sini yang bakal nempel ke tulang atlas juga. Oke, kita lanjut lagi ke vertebra thoracicae. Di sini ada beberapa fovea yang kita harus tahu. Ada fovea costalis superior, inferior, sama transversalis. Fovea artinya adalah cekungan kecil. Costalis artinya tulang koste atau tulang iga, superior itu yang di atas, yang di sini, inferior yang di bawah yang di sini, transversalis yang ada di sini. Jadi fungsinya fovea costalis ini adalah sebagai tempat nempelnya tulang iga ke vertebra torakal. Jadi satu iga akan nempel ke fovea costalis superior dan inferior dari vertebra yang di atasnya, dan juga bakal menempel ke fovea costalis transversalis dengan nomor yang sama. Jadi iga pertama bakal nempel ke vertebra torakal yang pertama juga. Oke, kita lanjut lagi ke vertebra lumbales. Di sini cuma ada satu struktur yang kita harus tahu, itu namanya processus mammillaris atau penonjolan yang kayak puting. Itu ada di sini nih, ada dua. Ada nonjol di sini sama ada nonjol di sini. Oke, kita lanjut lagi ke tulang sakrum sama tulang koksiges. Kita bakal ngelihat dari tulang sakrumnya dulu. Struktur pertama yang kita mau cari itu ada promontorium. Itu adalah permukaan yang lebar di sini. Terus juga ada facies pelvina, itu permukaan yang ke arah pelvis, jadi keseluruhan permukaan yang ada di bagian anterior di sini, anterior juga di sini. Lalu juga ada facies dorsalis, itu seluruh permukaan yang ada di bagian dorsal atau di bagian posterior, bisa terlihat di sini. Lalu juga ada facies auricularis, itu permukaan yang ada di samping bisa terlihat di sini. Terus juga ada foramina sacralia anteriora. Foramina artinya foramen. Sakral artinya um, dari tulang sakrum. Anterior itu artinya di depan. Jadi kita lihat di bagian anterior, ini ada lubang-lubang atau foramen-foramen. Ini namanya foramina sacralia anteriora. Yang di belakang atau yang di posterior namanya foramina sacralia posteriora. Kayak gitu. Gampang ya? Terus juga ada kanalis sacralis, itu kanal tempat lewatnya medula spinalis di sini dari atas hingga bawah. Nanti dia bakal keluar dan tempat keluarnya itu namanya hiatus sacralis. Ya bentuknya kayak segitiga atau cone shape di sini. Ini ya. Terus selain tulang sakrum juga ada tulang koksige. Ya basically itu cuman gabungan dari tulang-tulang koksigeal di sini. Kalau di sini kelihatannya ada 3 tulang ya yang menyatu. Oke, ya gitu aja guys. Semoga bermanfaat. Bye.